Shalom adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan. Gimana nih kabarnya adik-adik yang di rumah? Ya harapan Lause dalam keadaan sehat. Lause Miming gimana kabarnya Se? Kalau Lause sendiri sih sehat dan siap untuk memuji nama Tuhan. Iya, puji Tuhan kalau gitu adik-adik ya. Nah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Lause Miming, kira-kira apa sih yang membuat Lause Miming itu sukacita atau yang membuat Lause itu seneng gitu? Kalau Lause Miming sih senangnya kalau misalnya ngumpul sama teman-teman, ngumpul sama Lause, sama teman-teman sekolah minggu. Nah, terus bisa pergi bareng gitu. Lause seneng banget sih. Ya bisa hangout bareng gitu Iya. buat sukacita ya Se. Nah, tetapi tahu nggak sih Se, sebenarnya sukacita yang melimpah yang sesungguhnya itu Apa tuh Lause? datang dari Tuhan. Oh. Karena kasih Tuhan itu selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Untuk itu Se, kita mau mengangkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita angkat sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah-Mu. Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan tolong bantu kami untuk persiapkan hati kami agar siap mendengarkan dan memuji nama-Mu Tuhan. Dalam Yesus, haleluya, amin. Amin. Lause, selama pandemi kan kita di rumah aja nih, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman. Gimana sih perasaannya Lause? Kalau Lause Miming sendiri sih sedih banget sih, pasti nggak bisa ketemu temen udah lama banget. Iya ya, apalagi kita nggak bisa keluar kan, apalagi teman ya, itu kan yang bisa dukung kita gitu loh. Kalau kita sedih dia menghibur kita gitu kan, menolong kita. Nah, adik-adik yang di rumah juga kita kan punya teman masing-masing nih, tapi kita nggak bisa ketemu. Nah, kita bisa dukung lah. Kita kan ada media sosial, WA, Instagram gitu-gitu kan. Nah, kita bisa dukung, bisa semangati teman-teman kita yang lainnya gitu. Nah, kita angkat pujian bersama-sama pada saat ini, Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju.
bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kita angkat sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Oke adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, selamat pagi. Ya, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh menyertai kami. Kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan, dan pada saat ini kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh dapat kami mengerti dan terlebih boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Saul benci kepada Daud. Jadi cerita kita itu menyambung adik-adik ya dari cerita kita yang sebelumnya. Jadi cerita sebelumnya yang disampaikan oleh Lause Denis yaitu tentang Daud melawan Goliat gitu. Dan pada saat ini kita bercerita tentang Saul benci kepada Daud. Dan itu nanti adik-adik bisa baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai yang ke-30 gitu. Nah, apa sih adik-adik yang membuat Saul sangat membenci Daud gitu kan? Dan pada saat minggu yang lalu, yaitu kemenangan Daud atas Goliat ini membuat Daud diterima di keluarga Saul gitu ya kan. Dan pada saat ini juga Daud dipercaya memimpin pasukan perang oleh Saul gitu kan. Yang di sisi lainnya merupakan kehormatan bagi Daud adalah Yonatan, anaknya Saul, itu bersahabat karib dengan si Daud. Jadi Yonatan dan Daud ini sangat karib persahabatan mereka gitu kan. Pada saat itu Yonatan ini menanggalkan jubahnya, yaitu baju perangnya, pedangnya, panah dan juga ikat pinggangnya adik-adik ya. Nah, jadi kebencian itu bisa timbul dari apapun juga adik-adik. Nah, tak terkecuali apa yang pernah dialami oleh Daud sebelum menjadi seorang raja pada saat itu. Setelah Daud menjadi kepala prajurit, kemenangan demi kemenangan selalu diraih oleh Daud. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud adik-adik. Dan yang membuat Raja Saul sakit hati kepada Daud adalah pada saat pulang dari perang yang dimenangkan oleh Daud. Dalam pesta penyambutannya waktu itu, ada para wanita ini bersorak-sorak adik-adik ya. Pada saat itu para wanita ini mengatakan seperti ini, bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, tetapi Raja Saul hanya membunuh beribu-ribu. Nah, inilah yang membuat hati Saul menjadi panas dan benci kepada Daud adik-adik ya. Nah, yang selanjutnya adalah kebencian Saul ini semakin memuncak setelah dalam keadaan seperti biasa nih, ketika roh jahat menguasai Saul, Daud selalu memainkan apa adik-adik? Iya,
Daud memainkan kecapi gitu kan. Tetapi pada saat itu, saat Daud memainkan kecapi untuk Saul, roh jahat kembali menguasai Saul. Lalu Saul mengambil tombak lalu dilemparkan kepada Daud. Tapi tidak kena adik-adik ya. Daud lari daripada Saul. Dan sejak saat itu Saul ini berniat untuk membunuh Daud karena rasa bencinya kepada Daud gitu adik-adik ya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah Saul ini berniat untuk mencelakakan Daud gitu kan. Dengan cara bagaimana? Supaya kan tadinya Daud ini menjadi pemimpin prajurit gitu kan. Kalau dalam berperang Daud ini yang memimpin seperti itu adik-adik. Dan pada saat itu Saul ini berniat yaitu memberikan anaknya untuk menjadi istri Daud. Namun Saul ini memiliki syarat yaitu dengan mengambil kulit katan dari orang Filistin itu sebanyak 100. Wah, itu tidak sedikit adik-adik ya. Nah, lalu Daud ini menyetujuinya adik-adik ya. Dan setelah itu Daud berperang melawan orang Filistin. Dan Daud pada saat itu berhasil bukan hanya membunuh 100 tetapi 200 orang. Yaitu 2 kali lipat dari syarat yang diberikan oleh Raja Saul tadi adik-adik. Nah dari sini Raja Saul semakin takut kepada Daud. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai Daud di sepanjang kehidupan Daud di dalam peperangannya. Seperti itu. Nah jadi adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kebencian itu sering timbul dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari adik-adik ya, melalui perkataan kita benci kepada teman kita, guru kita, atau bahkan saudara, atau bahkan juga kepada orang tua kita. Atau juga bahkan kita sering iri kepada orang lain atas keberhasilan yang orang lain capai gitu kan. Sehingga menimbulkan iri hati atau benci di dalam diri kita. Nah seharusnya tindakan seperti ini tidak terjadi adik-adik ya. Tetapi ketika ada orang berhasil di dalam kehidupannya, seharusnya kita ikut sukacita gitu kan. Bukan berarti kita harus menjadi iri atau benci kepada seseorang tersebut. Nah ingat adik-adik, kebencian akan hanya membawa dosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut adik-adik. Nah marilah kita mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus untuk segala rasa benci dan iri hati yang ada dalam hati kita. Karena itu akan hanya membawa penyakit di dalam hidup kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami supaya tidak memiliki kebencian, bahkan iri hati. Supaya kami juga rindu di dalam kehidupan kami untuk kami boleh berbesar hati ketika melihat seseorang yang berhasil di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan, bye. Oke adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Ya semoga firman Tuhan yang adik-adik dengerin tadi bisa memberkati kita semua ya, amin. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita angkat pujian LOVE. Kita angkat sekali lagi. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody
kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa Bapa kami dan nyanyi Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.